Hai semua, kembali lagi di video belajar trading bareng aku. Di video kali ini, aku akan melanjutkan pembahasan terkait daily bias dengan konsep yang keempat, yaitu key level. Oke, mari kita mulai. Jadi, key level itu adalah area di mana harga bergerak menuju dan juga bereaksi terhadap key level tersebut. Bereaksi yang dimaksud itu ada dua jenis, yaitu respect dan disrespect atau tidak respect. Jadi maksudnya adalah contoh ada key level seperti ini ya. Harga itu pasti akan bergerak menuju key level. Nah, ketika harga sudah mencapai key level, di sini harga akan bereaksi terhadap key level tersebut. Entah itu dia respect, yang berarti dia ketika terkena key level, dia akan memantul sehingga dia berbalik arah, atau disrespect, yang berarti harga tidak memedulikan key level ini dan bergerak terus melanjutkan trennya. Itu adalah yang dimaksud dengan key level. Key level sendiri sebenarnya ada banyak sekali jenis dan macamnya. Dan secara global mungkin orang akan menyebutnya sebagai support dan juga resistance. Ya, sebenarnya memang semua key level adalah support dan resistance. Tapi untuk mempermudah melihat di chart, ada banyak sekali jenis ataupun konsep dari key level yang ada di luar sana. Salah satunya adalah fair value gap, lalu ada swing high atau swing low. Ini termasuk kalau misalnya kita bilang ada previous daily high, previous weekly low, dan lain-lain. Lalu ada juga breaker block, ada order block, ada rejection block, dan lain-lain. Ada banyak sekali di luar sana. Untuk aku sendiri, key level yang kupakai adalah fair value gap dan swing high atau swing low. Jadi, walaupun ada banyak, menurutku kita hanya perlu fokus terhadap 1 sampai 2 konsep saja agar saat melihat chart kita tidak terlalu bingung. Oke, aku rasa sudah banyak sekali yang tahu terkait dengan key level, tapi mari kita samakan persepsi dulu. Jadi, baik fair value gap dan swing high atau swing low, atau aku juga menyebutnya sebagai swing point, itu adalah pattern dari 3 candle. Kalau swing point sudah aku jelaskan ya di video sebelumnya, bisa kalian cari. Tapi kalau fair value gap itu adalah ketika ada 3 candle, maka kita mencari atau melihat gap antara candle ketiga dan candle pertama, seperti ini. Jadi kalau aku gambar, contoh ini untuk yang bullish fair value gap, ada 3 candle seperti ini. Nah, gap antara low candle ketiga dan high candle pertama itu adalah bullish fair value gap. Sedangkan kebalikannya, ketika ada 3 candle bullish, 3 candle bearish seperti ini, oke, gap antara low candle pertama dan high candle ketiga, itulah yang disebut dengan bearish fair value gap. Di sini, harga biasanya pasti akan menuju key level berupa fair value gap, dan ketika di fair value gap, kita bisa melihat reaksinya apakah dia reject atau disrespect. Sebagian besar dia melakukan reject atau respect. Begitu pula untuk swing high atau swing low. Jadi contoh semisal di sini ada swing high, itu pun sama, harga selalu bergerak menuju key level. Dan ketika sampai di key level tersebut, di sini contohnya adalah swing high, biasanya harga akan respect dan reject. Tapi bisa juga terjadi harga disrespect dan melanjutkan arahnya. Nah, key level itu juga bisa kita pakai untuk menentukan bias. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat ketika ada key level dan candle menyentuh key level, ya, candle menyentuh key level, kita bisa melihat apakah dia respect atau tidak. Dan dari kondisi inilah kita menentukan bias itu tadi. Dan tentu saja key level harus digabungkan dengan konsep yang lain seperti candle closure yang sudah aku bahas sebelumnya, ada juga OPEC dan swing point formation. Itu bisa kalian lihat di videoku sebelumnya. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke chart di sini. Nah,
Ini adalah chart Bitcoin di time frame daily. Jadi, aku akan menunjukkan bagaimana key level itu bisa mempengaruhi daily bias kita. Oke, mungkin kita akan coba dari sini ya. Oke, atau dari sini ya. Dari tanggal 6 Oktober sampai kurang lebih di sini, tanggal 4 November. Oke, bisa kita lihat dari antara tanggal 4 Oktober sampai 6 November, kurang lebih di sini. Di sini ada swing low, ya. Oke, aku ganti warna hitam dulu. Oke, di sini ada swing low dan bisa kita lihat harga itu dia respect swing low yang ada di sini dan dia sweep reject. Sehingga di saat itu bisa jadi bias kita adalah naik ke atas atau at least sampai ke PDH yang ada di sini. Tapi tentu saja jangan lupa konsep-konsep ini harus kita gabungkan dengan konsep yang lain. Jadi kalau kita lihat OPEC-nya, oke, ternyata dia ada di OPEC B tapi sangat mepet di equilibrium. Sehingga di hari tersebut, di next-nya ya, yang di tanggal 10 Oktober, kemungkinan biasku adalah 50-50. Atau bahkan sebenarnya 75% dia ke arah PDH. Tapi ternyata tidak dan dia turun ke bawah. Jadi itu adalah contoh untuk kita mencari bias ya berdasarkan key level. Lalu kita lihat lagi untuk candle di hari Jumat ya, tanggal 10. Di sini candlenya turun ke bawah dan dia benar-benar tidak mempedulikan fair value gap yang ada di sini. Ya, di sini ada banyak sekali fair value gap. Ada 3 fair value gap yang sudah terkena dan ada satu swing low. Oke, di sini bisa kita lihat candle closure break low dengan cukup kuat mengenai banyak sekali key level, tapi dia di akhir-akhir dia reject ke atas. Dan di seperti inilah, di saat seperti ini, itu bias menjadi netral atau tidak ada. Karena ada konflik antara candle closure dan juga key level, bahkan kalau kita lihat OPEC-nya, oke, dia ada di OPEC zona C, sehingga saat ini kita tidak melakukan trade di hari setelahnya. Seperti itu. Jadi kita sudah menemukan dua contoh untuk melihat bias yang dua-duanya sama-sama disrespect ya. Oke, next mungkin di sini, oke di sini ada nih ya, ada bearish fair value gap, di mana kalau kita lihat candle respect bearish fair value gap di sini, sehingga di sini bisa kita lihat next candle-nya dia juga respect PDH, ini memungkinkan untuk pergerakan harga turun ke bawah. Maka di candle tanggal 14 Oktober bisa kita lihat dia reject dan bergerak ke bawah. Dan kalau kita lihat juga candle ini merupakan C3 dalam swing point formation. Jadi di sini dia C2 dan di sini C3 seperti itu. Itu adalah contoh untuk key level yang respect. Lalu bisa kita cari lagi contoh ini ada swing low yang dia disrespect sehingga menguatkan untuk next candle itu turun ke bawah at least ke PDL dari candle sebelumnya. Kita lihat lagi apakah ada. Oke, di sini ada bearish fair value gap. Nih ya, yang ternyata dia disrespect sehingga next candle dia berpotensi untuk naik ke atas atau at least ke PDH. Di sini apakah ada fair value gap? Oke, di sini ada fair value gap yang sangat kecil, yaitu bearish fair value gap dan bisa kita lihat harga dia respect atau sweep fair value gap di sini dan juga sweep PDH, maka next candle-nya kemungkinan besar dia akan turun ke bawah at least sampai ke PDL. Jadi begitu seterusnya. Kita lihat lagi apakah ada. Oke, di sini ada swing high, di sini juga ada swing high. Oke, ini ya. Dan bisa kita lihat harga sweep swing high dan juga sweep PDH, maka bias next-nya dia turun ke bawah seperti itu. Kurang lebih seperti itu cara untuk melihat confluence key level terhadap bias yang akan kita miliki. Dan di sini pun key level tidak hanya menjadi confluence untuk menentukan bias, tapi bisa kita pakai untuk menjadi target di mana harga akan menuju. Karena kalau kita lihat, harga selalu bergerak dari satu key level ke key level yang lain. Jadi contoh, semisal tadi ya posisi terakhir kita di sini, kita mengambil trade di tanggal 28 Oktober untuk turun ke bawah, kita bisa menargetkan next levelnya yang ada di bawah. Contoh di sini ada
bullish fair value gap. Atau misalnya di sini juga ada bullish fair value gap. Atau misalnya ini ya, ada swing low. Di sini juga ada swing low. Kita bisa trade dengan menargetkan key level yang ada di arah sebaliknya seperti ini. Oke, kurang lebih itu secara singkatnya penjelasanku terhadap key level. Bisa kalian coba sendiri. Dan untuk next-nya, sebentar aku akan kembali. Oke, ini ya. Untuk next-nya, kita akan membahas konsep kelima yaitu phase of price. Phase of price sendiri akan butuh penjelasan yang lebih panjang. Jadi, tunggu saja videonya dari aku. Jangan lupa subscribe dan see you di next video.